Sebuah pulau kecil yang terpisah dari dunia. Pulau yang oleh para penjelajah Eropa disebut The Last Paradise. Bukan karena hikayat, bukan karena legenda, tetapi karena apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Tahun 1910 sampai 1930-an, para sinematografer Belanda dan Jerman tiba di Bali. Mereka datang membawa tripod, gulungan film, dan satu obsesi tunggal, mengabadikan surga sebelum surga itu hilang. Mereka memotret tarian sakral, wanita Bali yang berjalan bertelanjang kaki di pasar, petani yang membajak sawah pagi-pagi dengan senyuman, anak-anak bermain air, prajurit membawa keris, pura berdiri megah di antara kabut dan matahari yang baru naik. Kamera-kamera itu menangkap Bali seolah-olah dunia modern tak pernah menyentuhnya. Bali yang berjalan mengikuti ritme adat, bukan kronologi Eropa. Bali yang damai, teratur, spiritual, dan bagi mereka eksotis. Namun sejak awal ada sesuatu yang mengganggu. Apakah mereka merekam kenyataan atau merekam fantasi yang ingin mereka lihat? Karena dalam setiap frame ada sentuhan tangan asing yang memutuskan apa itu surga dan apa itu keterbelakangan. Inilah awal dari sebuah kisah yang jauh lebih rumit daripada film yang kita tonton. And to the weird cadence of the gamelan orchestra, the masked drama of Jenga begins. Di balik keindahan itu tersembunyi kenyataan pahit. Kamera kolonial bukan hanya alat dokumentasi, ia adalah alat kekuasaan. Para pembuat film tidak sekadar merekam Bali, mereka membentuk Bali. Mereka memilih wajah yang terlihat eksotis. Mereka menyuruh ulang ritual agar cahaya lebih pas. Mereka memperlambat adegan mandi di sungai. Mereka menampilkan Bali sebagai dunia yang tidak berubah. Dunia Eropa terpukau. Poster-poster perjalanan dicetak. Buku-buku wisata terjual laris. Dan Bali, tanpa pernah diberi suara, menjadi produk kolonial paling indah yang pernah mereka ciptakan. Film-film seperti Bali, The Last Paradise, In Head Island, Der Golden, Isle of Isolation, semua membawa pesan tersembunyi. Ini Bali yang kami izinkan kalian lihat. Disinilah paradoks kolonial tampak jelas. Mereka memerintah sambil mengagumi. Mereka mengambil sambil memuji. Mereka menindas sambil mengkonstruksi surga yang bukan milik mereka. Dan kamera itu terus merekam tanpa pernah bertanya siapa yang seharusnya bercerita. Living in a tropical splendor, still untouched by the worries of a troubled world. Tomorrow, under waving palms, they will sing and dance again. Hari ini, ketika kita membuka arsip-arsip itu, ada rasa campur aduk, kagum, dan sekaligus curiga. Kita melihat keindahan yang luar biasa, tapi kita juga melihat manipulasi yang halus. Bali ditampilkan sebagai mitologi visual, surga yang dibentuk oleh lensa asing, surga yang dijual kepada dunia. Namun, perlahan kita mulai menyadari sesuatu. Semua fantasi itu tidak akan pernah bertahan jika orang Bali sendiri tidak menjaga apa yang mereka miliki. Keindahan itu bukan milik kamera kolonial, bukan milik pembuat film Eropa, bukan milik propaganda. Keindahan itu bertahan karena budaya Bali tidak pernah tunduk pada lensa siapapun. Dan pada akhirnya, ketika kita menutup arsip-arsip film itu, kita mendengar satu kebenaran paling keras. Mereka mencoba mengabadikan surga, tapi surga itu hanya bertahan karena penjaganya adalah orang Bali sendiri. Inilah kisah tentang pulau, kamera, dan fantasi yang diciptakan oleh kekuasaan. Inilah Bali, The Last Paradise.